Sungguh Engkau Tuhan yang mulia, sungguh Engkau Tuhan yang penuh kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi di hadapan Tuhan, katakan, Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan memulihkan hati kami. Yesus, hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Segala
bagi di hadiratnya, katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Yes. Kau hadir dalam hidupku, di dalam hidupku. kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, oh bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimu, Yesus Tuhan, Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Sembah puji bagimu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar. Ya Allah, masyarakat ya Allah, ya Allah, masyarakat ya Allah. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami menyembahmu. Kau Allah yang besar Tuhan. Oh ya Allah, masyarakat ya Allah, ya Allah, ya Allah, masyarakat ya Allah, ya Allah. Tidak masyarakat ya Allah, Yesus. Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang layak dipuji disembah Tuhan. Oh, glory, glory bagimu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, hati kami bersyukur, hati kami limpah dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus, yang hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus.
Sembah puji bagimu Tuhan. Kau Allah yang besar, Yesus. Oh, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku aku. Sambil bangkit berdiri kita angkat pujian ini, katakan. Lah yang besar, ajaib dan mulia Engkau Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak ku. Katakan Kau Allah yang besar. Oh, Kau Allah yang besar Tuhan dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sebentar Tuhan kami akan siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami, memberkati dan melawat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Semua diberkati, amin. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Karena sekarang telah tiba waktunya Tuhan. Kita mau berdiri bagi bangsa ini. Katakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa dan permintaan Allah kita. Dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya. Para sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kuasanya yang diurang. Karena apa? Dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah dan domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis telah dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah keselamatan dan kuasa dari Tuhan. Dan kuasa
ditendang oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita. Iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mas semangat memuji nama Tuhan. Kita percaya Allah memberkati kehidupan kita, amin. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, bersama-sama kita katakan, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagi hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat. Sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segala, dan anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama, diberkati, aku amin. Kita anak-anak Tuhan yang diberkati, amin. Oh, menyediakan. Oh, aku diberkati, ku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas
sempurna, anugerah Tuhan tak atas sempurna. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya, tiba saatnya kita kembali ke hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ingin mengenal biarlah ini lahir dari setiap kerinduan kita, lebih dalam lahir dari haus dan lapar kita akan Tuhan. Tidak ada satupun kasih yang melebihi kasih yang Tuhan berikan. Sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Oh, lebih dalam dari semua. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku amin, amin, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Kau jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Bapa, penyembah-penyembah yang ditemukan hari-hari ini rindu akan setiap kebaikan daripada Engkau, rindu setiap pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Biarlah setiap kehidupan kami Engkau bentuk, Kau proses kami serupa dengan gambaran-Mu saja Bapa. Kami siap untuk dengar kebenaran firman-Mu. Yang siap dengar kebenaran firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, bersyukur ya buat setiap kesempatan yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam Nehemia pasal yang ke-10. Nehemia pasal yang ke-10 ayat 28 sampai yang ke-31. Lalu kita lompat di ayatnya yang ke-39. 29 saya bacakan, 30 teman-teman. Demikian berikutnya ya. Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu, mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. 30. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dan mereka pada hari Sabat, dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah. 7, dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Di ayat 39 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur dan minyak ke bilik-bilik itu, di situ ada perkakas-perkakas
pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Amin. Ya, jadi ayat-ayat yang kita baca ini nanti kita akan sama-sama merenungkan. Tapi kita mau tahu terlebih dahulu di dalam bagian ini saya memberikan judul yaitu memperbaharui komitmen. Ya teman-teman, kalau kita dalam perenungan secara pribadi, apa sih yang kita mau ketika kita memperbaharui sebuah komitmen? Kadang komitmen itu pernah kita ucapkan, tapi ketika kita sudah berjalan dalam kehidupan ini, kadang komitmen yang pernah kita ucapkan itu lupa. Kadang yang komitmen yang pernah kita ucapkan itu tergerus dengan waktu gitu ya, tergerus dengan keadaan-keadaan. Coba kita renungkan sejenak, pernahkah kita membuat satu komitmen, satu pernyataan diri kita ke Tuhan? Pernah enggak membuat komitmen kepada Tuhan? Kalau komitmen ke pasangan pernah Kak? Iya, komitmen itu semacam seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman membuat satu komitmen dengan pasangan, Adel dengan Diki, ketawa-ketawa. Setiap hari kamu bilang enggak komitmenmu di waktu dinikah? Saya berjanji tetap setia. Iya gitu ya. Saya belum nikah jadi saya enggak hafal. Yang nikah aja enggak dihafalkan. Iya, itu satu komitmen yang bisa kita ulang-ulang terus. Karena kenapa? Manusia ada satu, saya ingat sekali ada salah satu dosen saya. Kalau engkau pengen benar-benar nancep pesanmu ke seseorang, ulangi minimal sebanyak 8 kali. Kalau kita ngobrol dengan orang, biasanya pertama itu ha. Kedua masih ha. Kalau 10 masih ha, ya berarti ya memang nggak ada respeknya orang itu. Ya, kalau mau satu pesan itu ditangkap, ulangi 8 kali. Makanya nyambung dengan kitab Ulangan yang dibilang apa? Ajarkanlah kepada anakmu berulang kali. Artinya tidak cukup cuma 1 kali diulangi. Kemarin udah kubilang kan, aku itu seperti ini. Baru 1 kali udah ngomel-ngomel. Minimal 8 kali teman-teman, biar nancep itu. Makanya kalau ada jemaat kok cuma datang pas Paskah, pas Natal, pas ulang tahun gereja, aduh itu sangat nggak nancap itu. Pesan disampaikan, Isa langsung keluar. Kita aja yang setiap minggu dengarkan ibadah masih kadang lupa loh, jujur. Saya kadang lupa. Minggu kemarin saja saya nggak tahu khotbahnya tentang apa. Ya terima kasih. Iya minggu kemarin saya nggak tahu khotbahnya itu tentang apa karena saya nggak datang ya teman-teman. Tapi teman-teman yang datang, Joel pasti datang lah. Minggu kemarin khotbahnya tentang apa Joel? Jo, apa Jo? Lihat aja lah. Minggu kemarin tentang apa El? Heh? Iya, El minggu kemarin gak datang. Oh selamat kamu El. Melayani Tuhan jangan. Tapi malah jadi pada sandungan. Bener Mar. Tepuk tangan buat Jeffrey. Gak apa-apa, sekalipun lihat catatan gak apa-apa. Yang penting udah ada usaha untuk mencatat. Saya lihat dia seker-seker HP. Gak apa-apa. Yang penting udah ada usaha untuk mencatat. Karena kita harus sadar loh teman-teman. Kita itu manusia mau sehebat apapun bisa lupa kok. Bisa lupa. Makanya bagus juga itu kalau dicatat gitu kan ya. Nah sama, berapa kali Israel diingatkan Tuhan, berapa kali firman Tuhan diperdengarkan oleh orang Israel. Toh juga Israel masih apa? Jatuh dalam dosa.
sudah diperingatkan, sudah diperdengarkan kebenaran firman Tuhan, masih jatuh dalam dosa. Lah apalagi mereka yang enggak dengar firman Tuhan, gitu kan ya. Memperbarui komitmen artinya apa? Memperkuat kembali satu komitmen yang pernah kita ucapkan. Kalau teman-teman perhatikan ya, kalau di pasal 8, sebelum pasal 8, tembok Yerusalem sudah dibangun. Tembok Yerusalem sudah dibangun. Kuis Alkitab ya. Tembok Yerusalem diruntuhkan oleh kerajaan apa? Kerajaan Babel. Kerajaan Babel kalau kita juga melihat karena kerajaan Babilonia dan kekaisaran Romawi, diruntuhkannya lah tembok Yerusalem. Nah, kadang kita salah ya. Tembok Yerusalem terus tembok Yeriko itu tembok yang berbeda teman-teman. Jadi jangan disamakan. Tembok Yerusalem itu tembok yang berada di Yerusalem. Itu diruntuhkan sama kerajaan Babilonia dan kekaisaran Romawi. Dan waktu sudah runtuh, waktu sudah hancur, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Di situ harapan mereka mulai goyah. Tahukah teman-teman, pada saat itu mereka dibuang kemana? Israel dibuang kemana? Ke Babel. Mereka merasakan ketidaknyamanan, mereka mengharapkan satu pemulihan. Dan kita tahu cerita ini, Nehemia pasal 1. Ada satu orang yang punya hati untuk itu. Siapa namanya? Nehemia. Sebetulnya teman-teman, reformasi itu memang dibutuhkan. Tapi sebetulnya reformasi itu bagi mereka yang punya hati untuk itu. Orang yang punya hati untuk sesuatu hal, Tuhan pasti pakai kok. Nehemia punya hati untuk membangun tembok Yerusalem. Nehemia dipakai Tuhan. Yang kita tahu Nehemia itu seorang apa sih? Seorang juru minum raja. Apa Ju? Bukan, ya. Nehemia itu juru minum raja, hanya juru minum, tapi Tuhan bisa pakai dia karena dia punya hati untuk itu. Dan saya berdoa teman-teman juga punya hati untuk generasi kita sekarang ini. Sebagian orang sudah mulai bersikap apatis. Sebagian orang sudah mulai bersikap untuk tidak memperdulikan kebenaran firman Tuhan. Sebagian orang hanya bersikap formalitas saja, Kristen ya ke gereja. Setelah itu ya sudah kembali ke kehidupan yang lama. Sebagian orang mulai bersikap liberal, mengizinkan sesuatu hal yang dilarang Tuhan dikerjakannya. Sebagian orang mulai bersikap tidak tertarik lagi terhadap kebenaran firman Tuhan. Hei GABMC Youth, punya hatikah kalian untuk orang-orang seperti ini? Mungkin kita nggak diperhadapkan dengan satu tindakan untuk membuat apa? Tembok, mungkin enggak. Tapi kita diperhadapkan dengan satu orang untuk kita bangun. Untuk kenal siapa Tuhan kita. Mungkin kita memang nggak diperhadapkan dengan satu reruntuhan. Tapi kita diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki hati hancur. Yang memiliki hati yang rindu untuk dipulihkan. Dan saya nggak tahu siapa orangnya. Dan engkau dipanggil, saya, teman-teman dipanggil untuk itu. Punya hatikah kita untuk mereka? Kita memang lihat ya, mereka setelah diingatkan mereka jatuh lagi kembali kepada dosa. Tapi ini kuncinya. Ketika firman Tuhan terus diperdengarkan ke mereka, di situ pemulihan terjadi. Ayatnya di mana? Di pasal 8 ayat yang ke-1, di situ dibilang gini. Di ayat yang ke-1 ya.
Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada siapa? Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Terus kemudian intinya mereka itu haus dan lapar untuk diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Di bagian sebelumnya Ezra itu udah kasih tahu tuh hukum Musa itu seperti apa, kembali diingatkan, rekomitmen kembali diingatkan. Terus kemudian mereka kok menarik ya, mereka rindu lagi. Teman-teman, kalau ada orang yang sudah tidak lagi tertarik kepada firman Tuhan, jawabannya tetap satu, perdengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akhirnya ikut arus. Oh, orang ini udah nggak dengar firman Tuhan, ya sudah, nggak usah dikasih firman Tuhan. Loh, itu justru salah, teman-teman. Sekalipun orang itu sudah tidak tertarik, sekalipun orang itu sudah bersikap apatis, orang itu sudah liberal dan lain sebagainya, jalannya satu, perdengarkan firman Tuhan. Tetap itu kok. Perdengarkan firman Tuhan. Dan ketika momen itu mereka menangkap satu pesan daripada Tuhan, mereka haus dan lapar. Dia cari Ezra, ahli kitab itu untuk apa? Menyampaikan isi Alkitab kembali. Pernah nggak kalian itu mengingat momen kasih mula-mula, teman-teman? Pada saat mungkin kalian mengalami kasih mula-mula, di situ kalian berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku mau setia kepadamu. Tuhan, aku mau baca kitab suci setiap hari. Tuhan, aku mau menyediakan waktu untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Tapi itu mulai hilang dalam kedisiplinan kita. Kita butuh yang namanya apa? Dikuatkan kembali. Saya nggak tahu hati teman-teman apakah masih tetap menyala-nyala, masih tetap ingat kasih mula-mula teman-teman. Kalau saya ingat kasih mula-mula saya, tahu teman-teman, kasih mula-mula dengan Tuhan ini bukan dengan pacar saya. Kasih mula-mula dengan Tuhan ya. Pelayanan di jauh sekalipun, itu serasa cuma 1 menit. Padahal memang jauh. Hujan pun diterobos. Kalau sekarang, kalau saya nggak ingat kasih mula-mula, duh hujan, bentarlah tunggu terang. Duh pelayanan lagi, kita bisa terjebak dalam hal itu loh teman-teman. Makanya kita harus kembali ke kasih mula-mula, kita kembali mengingat komitmen awal kita. Dan di sini selalu diperdengarkan firman Tuhan. Sampai di titik dia nggak bisa dengar lagi. Maksudnya apa itu? Sampai dia sudah dipanggil Tuhan. Kalau masih bisa diperdengarkan firman Tuhan itu satu kesempatan. Karena ada saatnya kita tidak bisa lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali untuk mengingat komitmen awal kita. Komitmen pelayananmu di tempat ini seperti apa? Mengingat komitmenmu jatuh cinta sama Tuhan itu seperti apa? Mengingat komitmenmu pada saat pertama kali engkau melayani Tuhan seperti apa? Ingat teman-teman, kalau engkau mulai undur, perbarui komitmenmu lagi. Mulai undur, perbarui komitmenmu lagi. Di sini ada 3 komitmen. Kalau waktunya cukup saya bahas semua ya. Ada 3 komitmen yang disampaikan oleh orang Israel terhadap Tuhan. Ada satu perjanjian atau ada satu janji yang mereka ucapkan, yaitu yang pertama, yaitu komitmen mengenai relasional. Komitmen relasional apa? Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Komitmen relasional. Apa itu komitmen relasional? Kita lihat dulu di ayat yang ke-30 tadi. Elia boleh bacakan untuk
setiap kita, ayat 30, Matius, Nehemia pasal 10. Mana pada bagi? Ya, terima kasih. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami. Artinya gimana sih? Komitmen relasional itu mengharapkan apa sih? Mengharapkan bahwa dulu nenek moyangnya memberikan anaknya kepada siapa? Kepada orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, masalahnya apa persoalan ketika mereka mengizinkan seseorang untuk menikah dengan mereka yang belum percaya sama Tuhan? Ada yang bisa bantu? Apa persoalannya? Persoalannya adalah ketika mereka mengizinkan untuk seseorang menikah dengan orang yang tidak percaya, maka itu menjadi sebuah kompromi dosa. Sebab kenapa? Mereka mengikuti arus orang yang tidak percaya. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Mereka menyembah kepada yang bukan Tuhan. Mereka tidak lagi memfokuskan hati kepada Tuhan. Mereka apa lagi? Mereka mendua hati. Bukankah mendua hati itu sesuatu hal yang jahat di hadapan Tuhan? Ada satu kemungkinan yang sangat terjadi ketika mereka mengizinkan kawin campur. Kawin campur itu yaitu kawin dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, apa refleksinya bagi kita? Apakah kita hari-hari ini nggak boleh kawin dengan orang yang belum percaya? Ya, jawabannya tetap nggak boleh sih. Jawabannya tetap gak boleh. Kalau kita mengatakan saya setia sama Tuhan, tapi masih setia sama orang yang bukan percaya sama Tuhan, pertanyaan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau kita mengatakan saya percaya sama Tuhan dan saya setia sama Tuhan, tapi setia kepada orang yang belum percaya sama Tuhan, itu satu pertanyaan. Ya, puji Tuhan ya, Diki bisa memenangkan Adel. Karena akan jadi satu pertanyaan, teman-teman. Orang yang percaya sama Tuhan, dia akan tetap setia kepada Tuhannya. Hati-hati loh, teman-teman. Begitu gampangnya kita bisa berpaling. Hati kita itu bisa mendua. Dan ini fakta. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan menikahi mereka. Karena itu bisa membuat hati kita itu condong kepada dewa-dewa, tidak lagi kepada Tuhan kita. Dan ini satu peringatan buat kita yang belum menikah. Satu peringatan juga buat saya juga ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang relasi kita dengan Tuhan itu kacau. Atau relasi dengan Tuhan kita itu rusak karena seperti itu. Komitmen relasional ini mereka lakukan. Mereka mau berkomitmen kembali dengan Tuhan. Mereka mau berkomitmen secara pribadi bahwa Tuhan itulah yang layak untuk di hati orang Israel. Dan biarlah itu juga di hati setiap kita. Komitmen yang kedua, yaitu komitmen mengenai apa? Kronologis. Maksudnya gimana? Di ayat 31, boleh dibacakan Sarah? Ayat 31. Ya, jadi di sini kronologisnya di mana? Dari dulu hari Sabat itu selalu
selalu diperhatikan, selalu diberikan satu ruang untuk orang-orang Israel mengkhususkan dalam 7 hari 1 hari untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah masalahnya ketika mereka tidak lagi berfokus dengan Tuhan, mereka melupakan hari Sabat. Nah ini kronologisnya. Hari Sabat itu memiliki pengertian seperti ini. Kalau mereka menghargai hari Sabat, yang pertama, mereka menyadari bahwa mereka adalah umat Tuhan. Makanya kenapa mereka kembali untuk komitmen kronologis. Karena hari Sabat itu menyadarkan mereka bahwa mereka adalah umat Tuhan. Yang kedua, hari Sabat mengingatkan mereka bahwa mereka hanya punya Tuhan yang mereka sembah, bukan yang lain, bukan pekerjaan, bukan apapun. Nah makanya begitu pentingnya sejarah histori hari Sabat ini, sehingga ketika mereka melupakan ini, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka umat Tuhan, mereka punya Tuhan yang mereka sembah. Nah kalau kita mau tarik hari-hari ini, kalau kita mau komitmen mengenai hal ini, sudahkah kita menyediakan waktu dalam 1 hari 24 jam itu benar-benar kita berikan untuk Tuhan? Dalam 7 hari kita benar-benar ada hal yang kita berikan untuk Tuhan. Waktu di Komsel kita sharing ya, orang yang taat sama Tuhan itu seperti apa? Orang yang setia sama Tuhan itu seperti apa? Bukankah orang yang dikatakan setia, bukankah mengikuti di mana dia berada gitu kan ya? Orang kadang menganggap setia hanya cuma pas datang apa? Ibadah raya tok. Tapi ngomong apa? Saya setia di gereja saya. Padahal orang yang harusnya yang ngomong setia, waktu di Komsel itu kami diskusi ya. Di gereja kita ada berapa kali ibadah? Kalau seumuran kita yang harusnya bisa kita ikuti ada berapa kali ibadah? Sekolah minggu? Ya enggak lah. Apa? Yang pertama? Ibadah raya. Ibadah yud. Doa malam. Astaga. Jeffrey masih mau ikut sekolah minggu? Ya, doa puasa. Setidaknya ada 5 ya, 5 ibadah yang kita ikuti teman-teman. Tapi pertanyaannya, kita hanya datang youth, hanya datang umum. Sudahkah kita menyebut diri kita menyediakan waktu untuk Tuhan? Loh, ini jadi pertanyaan loh buat rekomitmen kita di pertengahan tahun di pertengahan tahun 2025. Mereka membangun komitmen mengenai hari Sabat karena kronologinya seperti itu. Karena ketika kita nggak mungkin disebut orang percaya kalau kita 1 kali pun nggak pernah nginjak gereja. Kita nggak akan pernah menunjukkan bahwa kita umat Tuhan kalau kita tidak pernah melakukan apa? Melakukan hal-hal yang menunjukkan kita umat Tuhan. Makanya mereka komitmen untuk hari Sabat. Karena pada saat itu, pada zaman itu, karena hari ke-7 mereka berhenti, maka orang-orang lihat, ah ini orang yang percaya sama Tuhan. Sama dengan kita. Kalau hari Minggu kita masih males-malesan di ini, gak ibadah tak? Malah diingatkan. Pray. Ya, dipertanyakan teman-teman. Yang ketiga, yang terakhir, segera kita akan akhiri, yaitu kalau tadi komitmen mengenai, yang pertama tadi apa? Relasional. Yang kedua? Kronologis. Yang ketiga adalah komitmen mengenai finansial. Nehemia pasal 10 ayat yang ke-39, boleh minta tolong dibacakan Anda? Iya. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, minyak ke bui-bui itu. Di situ ada perkakas tempat kudus, pula
Iya, tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Teman-teman, mengenai finansial, di sini kita diingatkan mereka akan memberikan persembahan untuk memastikan rumah Allah tidak terabaikan. Bukan karena saya saya di gereja terus kalian supaya ini, enggak teman-teman, ini serius ini. Komitmen finansial, kita harus sadar bahwa sesungguhnya apa yang hari ini kita ada di dompet kita, di ATM kita, itu sesungguhnya dari siapa? Dari Tuhan. Seberapa nominal yang ada, itu tetap dari Tuhan, teman-teman. Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, hari ini kita mau bertobat, kita mau buat komitmen lagi, komitmen finansial. Sudahkah kita itu memperhatikan gereja, memperhatikan sesama kita, memperhatikan orang-orang di sekeliling kita? Saya salah satu orang yang sangat setuju ya teman-teman dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh ya di khotbahnya, bahwa kita memberkati, kita mission trip. Ketika ada orang yang bilang gerejamu lo butuh, kok memberkati gereja yang lain? Jawabannya tadi adalah, ya kalau bukan gereja-gereja yang lain kita perhatikan, terus mau siapa lagi? Kalau Tuhan gerakkan gereja ini untuk memperhatikan, ya bersyukur. Karena kita juga tidak tahu gereja mana yang akan memperhatikan gereja kita. Siapa orangnya yang akan memperhatikan gereja kita, kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita diberikan satu hati untuk memberkati gereja lain, jangan tunggu gereja ini menjadi gereja yang mewah dulu, gereja yang luar biasa dulu. Finansial yang ada pada kita, sesungguhnya itu bukan milik kita. Itu titipan teman-teman. Hari ini saya mengajak untuk teman-teman mau memperhatikan sesama, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita mau kembali berkomitmen. Sesungguhnya apa yang Tuhan kasih ini kita berikan kepada siapa? Apakah hanya untuk memuaskan ego kita, memuaskan kemauan kita, keinginan kita, atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Itu menjadi poin yang penting teman-teman. Hari ini saya mengajak, mendorong untuk setidaknya teman-teman mengingat 3 komitmen ini. Relasional, terus kemudian tadi 2 apa? Kronologis, yang ketiga mengenai finansial. Relasimu dengan Tuhan seperti apa? Sudahkah kita hanya Tuhan yang dalam hati kita? Dan yang kedua, sudahkah kita melihat sepanjang kronologi kehidupan kita, kita itu mengutamakan Tuhan. Kita menyediakan waktu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, sudahkah kita sadar bahwa yang ada dalam hidup kita adalah untuk kepentingannya Tuhan. Amin. Saya mendorong untuk setiap kita memperbarui komitmen kita kembali. Setidaknya ada 2 tips atau 2 trik praktisnya. Itu yang pertama, kalau kita mau membangun komitmen, praktisnya adalah gini. Kita harus menerapkan firman Tuhan yang kita dapat sehari-hari secara praktis. Mereka, tahukah teman-teman, mereka itu ketika membuat komitmen itu langsung praktis loh, ya enggak? Langsung tadi apa? Mengenai relasi, mengenai kronologi, langsung mengenai finansial. Mereka buat itu secara praktis. Dan saya mendorong teman-teman ketika membuat komitmen dengan Tuhan, buat secara praktis supaya langsung diterapkan. Dan praktis yang kedua adalah di bagian ini kita diingatkan mereka mencatat. Bahkan ada berapa? Ada sekitar 84 pemimpin menandatangani janji itu.
Artinya apa sih? Artinya mereka menulis nggak asal ngomong gitu loh. Kadang kalau kita membuat janji dengan Tuhan atau apa yang kita lakukan kan asal ngomong, udah habis gitu lupa, keluar dari gereja. Tapi saya mendorong untuk teman-teman buat poin praktisnya dan catat itu, supaya teman-teman bisa buka lagi. Sekarang udah zamannya HP canggih kok teman-teman. Teman-teman mau buat apa, tinggal tulis, nanti dibuka lagi Isa. Supaya apa sih? Supaya itu bisa terlaksana. Dan maksudnya membuat tindakan secara praktis apa? Supaya apa? Supaya bisa terukur. Supaya bisa kita lakukan. Dan biarlah firman Tuhan ini memperbarui setiap komitmen kita yang mungkin sudah lemah, sudah lupa, kembali diingatkan. Ayo kembali, perbarui komitmenmu dengan Tuhan. Ingat kasih mula-mulamu sama Tuhan. Ya, firman Tuhan sampai di sini boleh dimainkan. Pemain musik dan WL Singer boleh maju ke depan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, komitmen diperbarui ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini setiap teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa pesan yang teman-teman tangkap hari ini? Utarakanlah itu kepada Tuhan. Utarakanlah itu kepada Tuhan. Responi setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Responi setiap apa yang Tuhan mau untuk engkau kerjakan. Jangan tunggu orang lain untuk mengerjakan, tapi pertanyakanlah kepada setiap diri masing-masing, apakah aku mau? Nehemia memiliki hati untuk mengerjakannya. Seperti yang saya bilang, mungkin kita tidak membangun sebuah tembok, tapi hari ini ada banyak orang-orang yang hancur hatinya. Ada banyak orang yang merindu dengan kasih Bapa. Maukah engkau menjadi perantara untuk membangunnya? Sebutkan satu orang yang engkau digerakkan Tuhan untuk mau membangun orang itu. Sambil menyanyikan lagu ini, mengenalmu. Terima kasih Tuhan. Yes. Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Katakan bersama, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri, mari semua kita baik berdiri. Kesempatan yang baru Dan ku ingin mengenalmu. Tuhan, Yes, kami mau mengenalmu. lebih dalam dari Semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi Penyembahmu. Teman-teman, ketika kita merenungkan satu pujian ini, sesungguhnya tidak ada satu hubungan di luar daripada Tuhan yang selalu menguntungkan. Tapi ketika engkau memiliki relasi, ketika engkau memiliki pengenalan dengan Tuhan, saya mau berkata, tidak ada satupun yang rugi yang engkau dapatkan. Justru engkau semakin dibawa lebih lagi, semakin mengalami, menikmati pemulihan yang Tuhan sediakan. Hari ini biarlah komitmen kita itu apa? Sampaikan itu dengan Tuhan. Sampaikan. Sampaikan teman-teman. Sambil nanti kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Hari ini kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Yesus sudah memberikan nyawanya, tercurah bagi setiap kita. Bukankah roti yang kita angkat ini melambangkan tubuh Kristus? Biarlah setiap apa yang Tuhan telah berikan di atas kayu salib menyadarkan kita bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal dan lunas dibayar. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Darahnya tercurah yang menandakan, yang mengingatkan bahwa pengorbanannya begitu mahal bagi setiap kita. Jangan engkau sia-siakan, jangan engkau salibkan Tuhan yang kedua kali. Tapi biarlah kita mau setia dengan komitmen yang kita bangun dengan Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Ku hidup oleh anugerah, ku hidup darimu, yang terbunmu indah bagiku, sebab itu hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup, Kau memulihkan hidup kami Bapa. kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu Sekali lagi pengorbanan-Mu sempurna. sempurna. Kami percaya Bapa, pengorbanan-Mu itu sempurna dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga hari ini kami mensyukuri dengan satu kesadaran bahwa setiap kami biarlah terus diingatkan kesetiaan kami akan Engkau, kasih mula-mula kami kepada Engkau Bapa. Sebab sesungguhnya Engkau sudah terlebih dahulu, kasih-Mu ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga biarlah setiap kami menyadari hal itu dan mau belajar dan terus belajar menjadi seperti apa yang Engkau kehendaki Bapa, menjadi seperti apa yang Kau ingini. Taruh hati-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing Bapa. Tanpa terkecuali setiap kami memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Sebelum kita memberikan persembahan kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada saat siang hari ini kami masih boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan, untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau semakin setia Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, saudara ya. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan pakai dengan lebih lagi untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan memberkati setiap
tim pelayan yang mengambil bagian pada saat siang hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati kami berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kantong persembahan silakan dijalankan. Sembari jalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, besok 7 Juli merupakan Senin pertama di awal bulan. Oleh sebab itu akan diadakan ibadah fellowship pengerja pada jam 7 malam di ruang youth di sini. Untuk teman-teman yang sudah terlibat pelayanan, dimohon kehadirannya. Pengumuman yang kedua, pada hari Kamis 10 Juli akan ada ibadah doa malam jam 7 malam. Ya, untuk teman-teman juga tadi sampaikan ke Yafet, kita memiliki waktu yang mungkin tidak bekerja, kita mau sama-sama hadir di ibadah doa malam ini. Dan yang di hari Sabtu pagi ada ibadah doa puasa jam 10 pagi, dan di sore harinya akan ada ibadah komsel di malam hari ya, jam 6:30 malam. Jadi diharapkan untuk teman-teman kaum muda di sini, mari kita mau sama-sama datang, kita mau ramaikan ibadah komsel ini. Dan di hari Minggu ibadah kids, ibadah teens dan ibadah umum dilakukan secara bersama-sama di jam 9 pagi sampai dengan selesai. Dan yang terakhir ibadah youth akan sama dilakukan di jam 12 di minggu depan. Mungkin itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Pada saat siang hari ini kita bersyukur kita kedatangan teman baru. Boleh minta tolong silakan berdiri dan memperkenalkan namanya. Dari situ ya. Halo. Oke, pertanyaan terakhir mungkin asalnya dari mana Kak? Biar semua tahu. Asli saya Malang. Malang. Oke, terima kasih Kak Del. Kita mau sama-sama katakan, welcome to our church. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. My soul, my Savior, God to thee. Hallelujah, how great thou art. How great thou art.
hormat hanya bagimu saja Bapa, pencipta langit dan bumi. Kalau hari ini kami sudah menyelesaikan setiap rangkaian ibadah kami, biarlah ini tidak hanya semata-mata kami datang ke gereja sebagai orang yang tidak mengenal Engkau, tapi biarlah ini satu peringatan kami datang gereja sebab kami tahu kami milik Engkau, kami umat-Mu, dan kami menyadari bahwa hanya ada satu pribadi yang seharusnya ada dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hari ini kami bisa menyediakan waktu kami Bapak, bukan menyisakan waktu kami, tapi menyediakan waktu kami untuk Engkau. Mari semua kita tengadahkan tangan kita. Ketika kami mengangkat tangan Bapak, kami menyadari sesungguhnya tidak ada satupun kekuatan kami yang memampukan kami berjalan sendirian, tetapi hanya karena Engkau sendiri yang turun tangan menjangkau setiap kami, sehingga kami bisa kuat sampai hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melindungi kita, melingkupi kita, keluar masuk rumah kita, diberkati Tuhan. Setiap apapun yang kita rencanakan yang melibatkan Tuhan, Tuhan jadikan berhasil sesuai dengan kehendaknya saja. Setiap kita yang sudah terima berkat firman Tuhan dengan iman, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.